الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kepada kita kesehatan badan, pikiran dan kesempatan sehingga telah dapat berhadir pada tempat yang sangat mulia ini dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat di dua waktu yang dingin, maksudnya dinginnya asar dan dinginnya pagi, kata Rasulullah, dakhalal jannah, maka orang tersebut berhak untuk masuk surga. Kemudian selawat dan salam tidak lupa senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, daripada alam menyembah batu, patung, berhala kepada alam menyembah Allah Azza wa Jalla. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring sebahu seayun selangkah bersama Rasulullah dalam memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam ta'zim penghormatan kami pertama sekali kepada guru-guru kami, para asatidzah, para hadirin safari subuh S3 pada hari yang sangat berbahagia ini. Salam ta'zim penghormatan kami kepada sahibul bait, kepala Kajati, kepada seluruh pengurus Badan Masjid Al-Mizan yang sangat kita cintai ini, yang kami hormati kepada seluruh hadirin sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kami pribadi pada hari ini sebenarnya lebih kepada ingin mengambil semangat dari jamaah safari subuh S3, ya. Karena untuk hadir menghidupkan subuh apalagi di masjid yang jauh itu bukan perkara yang mudah. Nah, apalagi hari ini kita juga hujan, ya. Tadi ketika dari rumah saya pikir ini sangnya sidro san kelinyo. Jadi ceramah sidro san kelinyo. Karena makin berat usia. Lebih dari rumah hujan bacuk makin berat. Ternyata bantruh menurut wajah anak padu ula semajid. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat pada sebuah hadis Nabi yang mengatakan beliau memerintahkan kita untuk menyampaikan berita gembira. Basyiril masyaina ilal masajid, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid fil zulmi, dalam kegelapan.
Dengan apa? Bin nuri tami yaumal qiyamah, akan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tadi dalam perjalanan sudah dingin ya. Wate tajak kalepi nyotaduk dalam masjid asin apa dimboh di no. Karasitu boh. Nyotanyo kalagi ngkut keneng Jadi insyaallah ceramah bunganya hanya trip-trip kita sampaikan sedikit saja ya. Ala kadar insyaallah hanya trip popoh 8 de tapi yo. Baca undang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bicarakan sedikit tentang kondisi kita pada hari ini. Kita melihat ada banyak sekali tantangan dan rintangan yang silih berganti dalam kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi. Kita melihat ada gelombang PHK yang begitu besar, ekonomi makin ke sini semakin sulit ya, semua serba sulit. Kadang juga tidak jarang di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Ada yang diuji dengan diambil orang-orang yang terdekat dengannya. Ada sebagian kita yang diuji dengan kehilangan nikmat yang Allah berikan, barangkali pekerjaan, atau Allah uji dengan Allah gagalkan kita dari keinginan-keinginan kita. Keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, keinginan untuk mendapatkan karir. Ada banyak sekali tantangan, ujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha ataupun tidak ridha, rela ataupun tidak rela, ujian-ujian ini akan terus datang kepada kita. Nah, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita menanggapinya. Karena jika tidak ditanggapi dengan serius, maka akan berakibat sedikit parah. Dalam segi akidah dapat membahayakan keimanan kita kepada Allah. Musibah, tantangan, keinginan yang tidak tercapai kadang membuat kita sedikit ragu kepada keadilannya Allah. Dalam beberapa kasus, dari segi kesehatan itu bisa menyebabkan depresi yang terlalu dalam. Di negara-negara barat, ini depresi ini menjadi sebab utama daripada tingginya angka orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu diakibatkan depresi, depresi itu diakibatkan oleh himpitan kehidupan. Ya, kegagalan, kesedihan yang berlarut-larut itu menyebabkan depresi, kemudian depresi itu pada akhirnya berakhir pada jalan pintas yaitu bunuh diri. Angkanya luar biasa. Dalam sebuah data yang kita baca itu dalam setahun ada 80.000 orang di seluruh dunia itu meninggal gara-gara bunuh diri. Lebih tinggi daripada korban dari saudara-saudara kita di Palestina akibat perang selama 2 tahun yang berjumlah sekitar 58.000. Ada 80.000 orang di seluruh dunia itu meninggal pada baik. Itu diakibatkan depresi. Ada 80.000 angka bunuh diri di seluruh dunia setiap tahun. Dan paling banyaknya itu adalah di Eropa. Di negara Islam ada, akan tetapi angkanya sedikit berkurang. Nah, jadi ini jangankan di negara Islam, orang-orang di barat hari ini kewalahan mereka untuk mengatasi masalah depresi. Jalannya apa? Yang menarik kita lihat, kenapa ada depresi di Eropa? Padahal mereka ekonominya tinggi, pelayanan kesehatannya bagus, sistem pemerintahannya bagus, semuanya bagus, kehidupan di sana lebih nyaman barangkali, tapi tingkatan jumlah orang bunuh diri di sana lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara Islam yang kebanyakannya memang
kita hidupnya di negara-negara yang bukan negara maju, barangkali negara berkembang atau bahkan negara miskin, tergolong dalam negara miskin. Tapi menariknya angka bunuh diri itu justru rendah di negara-negara Islam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada hubungannya dengan sesuatu yang dalam hati kita, akidah. Al-Quran yang Allah turunkan sebagai syifaan lima fis sudur, yang Allah turunkan sebagai obat hati, telah memberikan petunjuk bagi kita bagaimana kita menanggapi setiap musibah ujian yang datang kepada kita. Karena kadang depresi ini bukan hanya terjadi ketika musibah terjadi pada kita, atau bahkan melihat musibah yang jatuh kepada orang lain. Musibah yang terjadi pada orang lain ketika kita lihat, terkadang juga membawa perasaan depresi kepada kita, sedih yang berlarut-larut, yang perlu kita hindari. Al-Quran telah menuntun kita pada beberapa hal. Nah, di barat, mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Makanya sampai hari ini mereka belum menemukan formula khusus untuk menanggapi bagaimana depresi ini dihilangkan. Karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, sekarang mari kita yang beriman kepada Al-Quran, kita dengarkan, kita pasang telinga kita coba dengarkan apa yang ditawarkan oleh Al-Quran kepada kita untuk menghadapi tekanan hidup ya yang kita hadapi sehari-hari. Al-Quran mengatakan kepada kita, ketika sebuah musibah datang, yang pertama sekali yakinlah bahwasanya musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah sebuah musibah, ujian itu datang di atas muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada pribadi kita, illa fi kitab, kecuali itu telah dituliskan di lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum terjadi, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfuz. Kegagalan, derita, segala hal yang tidak kita inginkan, fi kitab, telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan bagi Allah Subhanahu wa taala menuliskan sesuatu yang belum terjadi itu mudah sekali. Kenapa? Kenapa kita perlu meyakini bahwasanya segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an mengatakan likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan ketika sebuah musibah datang. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak sedih ketika ada sesuatu yang luput dari kita. Dan di waktu yang sama, kenapa kita harus meyakini bahwasanya sesuatu datang dari Allah? Wala tafrahu bima atakum, dan jangan kita terlalu bahagia ketika nikmat datang. Karena sejatinya nikmat itu bukan dari kita, akan tetapi mutlak hanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau, agar kita tidak terlalu bersedih dan jangan terlalu bahagia terhadap nikmat yang datang kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak senang. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang orang sombong dan orang yang berbangga-bangga. La yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakini sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Quran menuntun kita untuk meyakini bahwasanya zat yang menciptakan manusia sangat mencintai makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita tidak pernah sedetik pun ingin menzalimi hambanya. Dalam ayat tadi Allah mengatakan ujian yang datang bukan tujuannya untuk menyiksa, untuk mengazab, bukan. Akan tetapi untuk kebaikan kita. Likai la ta'sau, agar kalian tidak sedih. Wala tafrahu, dan tidak berlebih-lebihan dalam ketika nikmat datang.
agar kita tidak terlalu bangga terhadap kenikmatan yang datang. Intinya, ini adalah cara Allah mengatur hidup kita supaya kita terus berada di jalannya. Likai la ta'saw wa la tafrahu. Jangan terlalu bersedih dan jangan pula terlalu berbangga diri, jalanlah di tengah-tengah. Karena yang di tengah ini adalah jalan keselamatan. Kenapa? Allah memberikan ujian, Allah memberikan nikmat supaya kita tetap berada di jalan yang di tengah tersebut. Allah mencintai kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyadarkan kita bahwasanya kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat, bukan di dunia. Bagi orang Eropa, satu-satunya kehidupannya di dunia ini. Gagal di dunia berarti gagal 100%. Bagi umat Islam, kehidupan di dunia bukan apa-apanya. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah ada di akhirat. Allah mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ketahuilah, wahai kita yang sedang dirudung dengan musibah, ujian, kegagalan, kesialan, innamal hayatud dunya la'ib. Kehidupan dunia itu hanya permainan. Walahun, hanya senda gurau, wazina, hanya perhiasan saja. Wa tafakhurun bainakum, tempat kalian saling membangga-banggakan diri, padahal tidak ada, hakikatnya tidak ada. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dunia ini tempat kita berbangga-bangga siapa yang lebih banyak hartanya, siapa yang lebih banyak anaknya, siapa yang lebih sukses. Nah, hanya itu. Tidak ada hakikatnya sama sekali. Al-Quran memberikan permisalan kepada kita kamatsalil ghais. Lihatlah ketika kita menyemai tumbuhan. Para petani ketika menyemai tumbuhan, tumbuhannya mulai tumbuh, warnanya hijau, daunnya hijau. Maka petani ketika itu dia menjadi senang, karena sebentar lagi masa panen akan datang. Persis seperti manusia ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berandai-andai bahwasanya kehidupan kita ke depan akan indah selamanya. Ternyata tumbuhan yang kecil ini tiba-tiba bisa jadi tsumma yahij. Siapa yang menjamin bahwasanya tumbuhan yang hijau ini akan tumbuh besar dan menghasilkan? Tidak ada yang menjamin. Karena dalam beberapa kesempatan tsumma yahij, tumbuhan yang hijau itu, hari ini hijau, besok pagi kita lihat dia sudah menguning, mati. Fatarahu musfarra thumma yahiju, kemudian dia menguning, kemudian dia akan berwarna, dia akan kering, kemudian fatarahu musfarra, dia akan berwarna kuning karena hampir mati. Thumma yakunu hutama, kemudian dia akan binasa, akan hilang, menjadi arang, habis semuanya. Allah mengatakan kehidupan dunia begitu. Barangkali kita berada di fase yang hijau ini. Tapi jangan pernah kita menyangka bahwasanya ini akan berlangsung lama. Tidak. Bisa jadi esok hari akan datang waktu di mana tsumma yahij. Dia akan menguning, akan mengering. Maka ketika datang musibah datang kepada kita, ingatlah bahwasanya ini adalah fase yang sudah Allah atur. Memang sudah begitu. Alurnya begitu. Dimulai dengan fase hijau, kemudian mengering, kemudian menguning. Maka ketika sebuah musibah datang itu biasa saja. Bukan hal yang luar biasa. Dan begitu juga ketika nikmat datang, Al-Quran menyadarkan kita bahwasanya akan ada fase di mana ini akan menguning. Maka persiapkan hati kita, jangan terlalu sedih ketika musibah datang, jangan terlalu bangga ketika nikmat bersama kita. Likai la ta'saw ala ma fatakum, kata Al-Quran, supaya kalian tidak terlalu bersedih ketika mendapatkan musibah, wala tafrahu bima atakum, dan tidak bersenang hati ketika nikmat datang. Yang kekal apa? Kata Al-Quran, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah. Kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Di sana kita pilihannya dua, akan mendapatkan adzabun syadid, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak ridha atas pembagian Allah Subhanahu wa taala di atas bumi, atau sebaliknya. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kita akan mendapatkan pengampunannya.
Kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas keikhlasan, keridhaan kita menerima qada dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya dua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, beliau begitu sedih melihat sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah meninggalkan tanahnya di kota Mekah, berhijrah ke Madinah. Ternyata di Madinah ketika perang Khandaq mereka sedang berada di ujung tanduk. Karena ketika itu umat Islam di Madinah diblokade oleh pasukan dari berbagai arah. Orang kafir Quraisy di Mekah, Bani Ghatafan, pembunuh bayaran dari Bani Ghatafan, kemudian orang Yahudi dari Khaybar, orang Yahudi dari Bani Quraidah, dan orang-orang Yahudi yang mereka berkumpul membuat sebuah aliansi untuk membumi hanguskan Madinah. Rasulullah menangis ketika itu. Melihat orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala berada di ujung tanduk, ingin dibinasakan. Akan tetapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu begitu kokoh. Mereka turun menggali parit, dalam kelaparan mengikat batu di perut mereka. Apa kata Rasul? Ini musibah. Kata Rasulullah, innal aisha aishul akhirah. Artinya penderitaan yang kita alami ini hanya sementara. Keadilan, ketidakadilan yang kita dapatkan di dunia ini, orang kafir merasa kuat, sedangkan kita yang Islam lemah, ini hanya sementara. Innal aisha aishul akhirah, kata Rasul. Tidak masalah. Karena kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya, ucapan ini diulangi sekali lagi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berada di puncak kejayaannya, di Fathu Mekah. Ketika Rasulullah berada di masa di mana beliau telah berhasil mengislamkan ratusan ribu orang Arab ketika itu. Beliau berhasil membersihkan Ka'bah yang dulunya di situ adalah berhala di situ. Yang disembah di situ selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam disiksa di situ. Tetapi di hari ketika Fathu Mekah, Rasulullah berada di puncak kekuasaannya, di puncak kekuatannya. Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Dalam kondisi yang pertama, Rasulullah berada dalam kesedihan. Beliau berada pada dataran yang paling rendah. Sedangkan yang kedua, beliau berada di puncak kejayaan. Beliau ternyata mengatakan hal yang sama. Innal aisha aishul akhirah. Kenikmatan, sehebat apapun kenikmatan yang kita dapatkan di dunia, itu belum ada apa-apanya. Innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya, kenikmatan yang sebenarnya ada di akhirat menanti kita di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua hal ini kita camkan dalam hati kita, bahwasanya segala sesuatu datang dari Allah dan Allah sangat mencintai kita, dan bahwasanya kehidupan dunia hanya sementara. Maka ketika musibah datang, kegagalan datang, kesialan datang, maka dengan sendirinya kegagalan tersebut, kesedihan tersebut akan mengecil di hati kita. Karena ada kehidupan yang lebih panjang lagi nanti di akhirat. Ketika sesuatu yang buruk terjadi pada kita, maka kita akan mengingat firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali ini memang tidak baik dalam pandangan kita, tapi itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an, ketika nikmat datang, camkan dalam hati kita, barangkali ini kelihatannya baik, tetapi belum tentu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang baik, tetapi pada kenyataannya itu tidak baik bagi kita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Al-Qur'an memberikan pandangan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar jangan salah menafsirkan tugas kita di dunia ini. Al-Qur'an mengatakan tujuan manusia di atas muka bumi ini hanya dua. Untuk mendapatkan dua sertifikat saja. Untuk mendapatkan dua ijazah, dua syahadat. Yang pertama sertifikat kesabaran.
yang kedua sertifikat kesyukuran. Ini yang akan menjadi penanda ketika seseorang dimasukkan ke liang lahat. Ini yang akan menjadi kartu tanda pengenal bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya si mayat yang dimasukkan dalam kubur ini benar hambanya. Allah hanya mengenal seseorang yang dimasukkan ke liang lahat bahwasanya dia ini adalah betul hamba Allah jika dia membawa satu dari dua sertifikat. Sertifikat kesabaran atau sertifikat kesyukuran. Jika dalam kehidupan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan dalam kehidupan, maka Allah meminta kepada kita mana sertifikat kesyukuran. Dan kebalikannya, jika kehidupan kita barangkali banyak ujian, cobaan, rintangan hidup, himpitan ekonomi, maka ketika kita meninggal, Allah meminta syahadah yang lain. Mana sertifikat kesabaran? Seorang hamba yang masuk ke liang lahat menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa sertifikat kesabaran, tidak membawa syahadah kesyukuran, dia tidak akan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengakuinya sebagai hamba. Seolah-olah Al-Quran mengatakan bahwasanya dunia ini adalah ladang ujian bagi kita. Ladang untuk mendapatkan sertifikat pengakuan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala atau untuk mendapatkan pengakuan kesyukuran. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari tugas tersebut. Masing-masing kita mengejar dua gelar ini. Gelar kesabaran atau gelar kesyukuran. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai'im minal khawfi, kami akan menguji kalian dengan rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', atas kelaparan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Kami akan menguji kalian wa naqsim minal amwal. Kami akan menguji kalian dari segi ekonomi. Wal anfus. Kami ambil orang-orang yang kalian cintai. Kami ambil, kata Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum, kata Allah, pasti, kata Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Lantas apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Orang yang sabar terhadap ujianku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepadanya berita gembira. Wa basyiris sabirin. Siapa mereka yang bersabar wahai Tuhan kami? Allah mengatakan alladzina idza asabathum musibah. Apabila sebuah musibah datang, dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Duhai Tuhan kami, bukan hanya orang-orang yang kami cintai yang engkau ambil saja punyamu, bukan cuma harta saja punyamu wahai Allah, bahkan jiwa dan raga ini juga punya Allah. Silahkan ambil. Inna lillah, sesungguhnya kami semuanya punyamu. Ambil saja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'un, apabila musibah datang kepada kita, fala taqul, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan pernah mengatakan ketika musibah datang, andai saja saya pernah melakukan ini maka tidak akan begini. Andai saja waktu itu. Jangan salahkan diri pribadi. Menyalahkan diri sendiri mengakibatkan sedih berlebihan, penyesalan yang mendalam. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman berusaha, kemudian gagal, dia akan mengatakan qadar Allah. Ini adalah takdir Allah. Karena semuanya itu fi kitab, semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfuz. Orang yang beriman akan mengatakan qadar Allah, walakin qul, kata Rasulullah, akan tetapi katakanlah qadar Allah. Ini adalah takdir Allah, wa ma syaa fa'al. Dan ketika ini sudah menjadi takdir Allah, pasti terjadi, bukan kesalahan pribadi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan imannya Abu Bakar dengan sahabat yang lain. Musibah yang paling besar yang pernah dihadapi oleh para sahabat bukan di perang Khandaq, bukan di perang Tabuk, bukan di Uhud,
Ketika Rasulullah kehilangan pamannya, umat Islam merasakan kekalahan pertamanya di perang Hubukan, itu musibah paling besar. Musibah yang paling besar bagi para sahabat adalah hari pagi di mana mereka mendapatkan berita bahwasanya Rasulullah telah wafat. Sampai-sampai Umar ketika itu hilang akal. Belum menghunuskan pedangnya dan mengatakan, "Man qala Muhammadun mata." Siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, ini jawabannya. Saya tebas leher. Tidak sanggup menerima Rasulullah sudah meninggal. Orang yang paling dicintai, orang yang lebih dicintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, meninggal dunia, Muhammad. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar sedang tidak di rumahnya. Beliau berada di tempat yang lain. Ketika beliau pulang, beliau diberitahukan bahwasanya Rasulullah telah meninggal. Abu Bakar langsung masuk ke rumah Sayyidah Aisyah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak bernyawa. Rasulullah buka wajahnya. Abu Bakar buka wajah Rasulullah yang sudah ditutup. Kemudian Abu Bakar mengecup keningnya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh demi ayah dan ibuku, jika Allah mengizinkan, aku rela menggantikan tempatmu hari ini," kata Abu Bakar. Kemudian beliau keluar dan menenangkan para sahabat. Beliau berkhutbah, kemudian mengatakan, "Ya ma'syarun nas, wahai para sahabat Rasulullah." Beliau ini, kita ingin melihat bagaimana kata-kata yang keluar dari hati yang thiqah kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar mengatakan, "Man kana minkum ya'budu Muhammad," barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggal, tidak pernah mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Abu Bakar. Allah telah mengatakan sejak jauh-jauh hari bahwasanya kamu Muhammad, innaka mayyitun, kamu akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan meninggal. Abu Bakar mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Wahai para sahabat, bukankah Al-Quran telah mengatakan kepada kita, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhammad itu hanya utusan. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablikumur rusul." Telah sebelum Muhammad telah banyak rasul-rasul yang lain. Afa immata, apabila Muhammad meninggal, au qutila, atau dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian kembali kafir, menyembah lagi berhala. Ini jawaban yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, jawaban yang lahir dari hati yang siqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya ketika sebuah musibah datang menghantam kita, maka yang perlu kita lakukan, yang perlu kita hati-hati dan perlu kita camkan dalam hati kita, jangan pernah sampai menggoyahkan keimanan kita. Kita melihat akhir-akhir ini ketika kita kesulitan ekonomi, orang kesulitan mendapatkan pendapatan, akhirnya tidak lagi memikirkan halal haram, menjual kehormatannya, yang penting dapat makan, yang penting ekonomi. Tapi lihatlah saudara-saudara kita di Palestina, ketika mereka dibantai, mereka kelaparan. Ayat yang kita bacakan tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, semua jenis ujian yang Allah ingin ujikan kepada kita ada di mereka. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, mereka diuji dengan ketakutan. Siang malam mereka dibombardir oleh Israel. Bisyai'in minal khaufi wal ju', mereka kelaparan sampai hari ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal, mereka tidak punya harta. Wal anfus, 58 ribu orang sudah meninggal. Dalam satu keluarga meninggal 20 orang, 30 orang. Akan tetapi apa yang mereka ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam setiap ucapan mereka, barangkali mereka akan menangis dan mengatakan, ainal muslimun, mana saudara-saudara kami umat Islam? Ainal arab, mana orang-orang Arab? Tapi di akhirnya dia akan mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah bagi kami.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti inilah yang diucapkan, yang diberitakan oleh Al-Qur'an, wa basyiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka, yaitu mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, maka yakinilah bahwasanya semuanya datang dari Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Dan bahwasanya tugas kita di dunia ini adalah ketika musibah, ketika sebuah kenikmatan datang, maka syukurilah dan jangan terlalu berbangga diri. Dan ketika sebuah musibah datang, jangan terlalu bersedih, karena pada dasarnya itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala, dan himpitan yang kita rasakan hanya sesaat. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, kata Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatid dunya mata'. Innama hadhil hayatud dunya mata', bahwasanya kehidupan dunia ini hanya kenikmatan saja, kenikmatan yang sesaat. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sebenarnya dan sesungguhnya akhiratlah kehidupan yang sebenarnya, darul qarar, negeri yang kekal. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lazimkan diri kita atas setiap musibah yang datang untuk membiasakan kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.